pagi Bapak Ibu yang pada hari ini sudah bergabung seperti biasa di Forum Komunitas FKM GMP. Kita hadirkan kembali pelatihan yang eh, alhamdulillah bahwa ada peran aktif dari Bapak Ibu yang ternyata begitu antusias untuk mengikutinya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terhormat Bapak Dr. Sudarno selaku pengawas Kabupaten Bogor, dan yang terhormat Bapak Ibu peserta hadirin yang hari ini telah bergabung, dan syukur alhamdulillah bahwasanya kita pada hari ini saya berharap bahwa Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pada hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat, yaitu pelatihan coaching yang tahap kedua. Dan kita sambil menunggu bahwa partisipan pada hari ini sudah berjumlah 20 orang, dan kita sambil berjalan semoga Bapak Ibu hadirin yang kami hormati ini, mudah-mudahan kita akan bertambah pesertanya, karena mungkin ada beberapa peserta yang belum bisa hadir karena kesempatan waktunya belum ada. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita mengucapkan basmalah dulu sebelum kita memulai untuk kegiatan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Sudarno untuk menyampaikan materi. Ya Bu, terima kasih Bapak Ibu. Suara saya sudah terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas ya. Oke Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat Bapak Ibu ya. Buat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat jasmani dan rohani. Yang saya hormati Ibu Dewi ya, selaku pengurus forum MPMP SMP di Kabupaten Bogor, bersama dengan Bu Hartini dan teman-teman semua, dan Bapak Ibu semua ya, peserta pelatihan coaching tahap kedua yang berbahagia. Bapak Ibu semua, pada pagi hari ini adalah pertemuan yang keempat ya. Pertemuan yang keempat atau pelatihan hari keempat ya. Pelatihan coaching di mana Bapak Ibu sudah mendapatkan bekal ya. Bekal materi coaching dari narsum-narsum sebelumnya ya. Betul, permohonan maaf Bapak Ibu ya, harusnya kemarin Jumat kita pindahkan ke hari ini, hari Sabtu Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya, atas semangat ya dan motivasinya mengikuti kegiatan ini. Terima kasih juga disampaikan sudah hadir di room ini Bapak Ibu, juga aktif ya, aktif di Oke Bapak Ibu, termute ya. Ya, siap Bapak Ibu. Mohon izin dulu ya, saya mau share screen materi kita pada pagi hari ini ya. Bapak Ibu, apakah ini sudah nampak di layar Bapak Ibu? Belum Pak. Belum Pak. Oh, belum. Bentar nih. Ini kendala internetnya apa ya? Sebentar. Sudah? Belum ada. Masih belum Pak. Oh, belum. Iya. Memang Sini juga ini sekarang jaringan sudah. agak kurang bagus. Sudah Pak, ini udah. Bagus ya? Ya, sudah.
sudah terlihat. Oke, saya akan slideshow. Ya, begini Bapak Ibu, kalau belajar lewat daring ya, pasti ada kendala-kendala jaringan ya, dan lain-lain ya, seperti ini. Oke, saya taruh di sini. Bapak Ibu, hari ini saya akan melanjutkan ya materi coaching fokus untuk supervisi akademik ya, meski dari narasumber sebelumnya sudah disampaikan Bapak Ibu. Jadi sifatnya Bapak Ibu, saya menyempurnakan dan kita diskusi Bapak Ibu ya, refleksi ya tentang pelatihan coaching ini yang sudah berlangsung selama 4 hari. Mudah-mudahan nanti bisa melengkapi ya, menyempurnakan apa-apa pengetahuan yang sudah didapat ya diperoleh Bapak Ibu ya. Ini agak lambat nih jaringannya. Bentar. Ini kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan, Pak. Cuma suaranya ya. Hanya suara Pak Darno suka putus-putus. Iya ya. Nah, sekarang udah jernih. Ini. Oke. Bapak Ibu, sebelum ke coaching Bapak Ibu, ini ada supervisi akademik. Bentar nih kok posisi tengah-tengahnya. Oke, dah. Dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, coaching dengan supervisi akademik ini menjadi satu bagian ya yang tidak terpisahkan ya. Karena Bapak Ibu itu bekerja dalam satu tim ya, satu tim di sekolah ya, satu tim sekolah bersama dengan Bapak Ibu yang lain ya, bersama dengan rekan-rekan guru, pendidik, tenaga pendidikan dan siswa. Sehingga antara coaching dengan supervisi akademik ini nggak bisa terpisahkan ya. Kemudian juga mohon ada perubahan pola pikir Bapak Ibu ya, mindset bahwa supervisi akademik itu bukan hal-hal yang menakutkan ya, hal-hal yang menyeramkan atau membuat Bapak Ibu takut gitu ya. Tapi sebenarnya supervisi akademik ini dalam rangka meningkatkan ya, menyempurnakan kinerja Bapak Ibu ya, terutama dalam proses belajar mengajar dalam melayani peserta didik ya. Ini tertuang dalam dalam regulasinya, yaitu dalam standar proses ya. Di pasal 10 itu disebutkan bahwa pembelajaran itu harus dalam suasana ya. Ini pasal 10 ya. Sebutkan itu diantaranya satu, harus interaktif, inspiratif, kedua ya, ketika menyenangkan, menantang, dan memotivasi Bapak Ibu ya. Ini seperti ini, jadi suasana belajar di kelas diciptakan seperti ini. Nah ini berarti Bapak Ibu kalau bekerja, mengajar itu harus ada teman yang mengingatkan ya, mengingatkan atau diajak ngobrol, curhat, diskusi, itulah coaching nanti ya, seperti itu. Juga nanti sebenarnya istilah coaching ini sudah lama sebenarnya ya, sudah lama, cuma ngetren di kurikulum Merdeka, baru seperti diverbalkan gitu ya di kurikulum Merdeka. Sebenarnya Bapak Ibu sudah sering curhat-curhat ya dengan teman-teman sejawat atau dengan siswa, juga sudah sering bimbingan ya, membimbing dengan kepala sekolah, mungkin kadang dipanggil ke ruangan kepala sekolah ya. Sebenarnya tanpa disadari Bapak Ibu sudah melaksanakan coaching gitu ya. Cuma mungkin istilahnya saja baru bagus sekarang ya, ditrenkan gitu ya. Dan memang ini suatu keharusan karena memajukan sekolah ya, membawa anak-anak kita, membawa peserta didik itu adalah kerjasama ya, tim ya, seperti itu. Oke Pak Ibu ya, ini cerita kenapa supervisi akademik dihubungkan dengan coaching gitu ya. Nah sekali lagi, supervisi akademik itu bukan hal yang menakutkan, bukan hal-hal yang membuat Bapak Ibu harus kaku dan menyebabkan Bapak Ibu harus mengada-ngada gitu ya, tapi tidak begitu. Supervisi akademik dalam rangka Bapak Ibu
meningkatkan ya kompetensi Bapak Ibu ya, meningkatkan kompetensinya gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini saya pindah slide aja lama ya, bentar. Nah, udah. Nah, pendekatan yang digunakan dalam kurikulum Merdeka itu adalah berpikir yang memberdayakan Bapak Ibu ya. Jadi pendekatan kita yang memberdayakan, bukan yang menjatuhkan, bukan yang membuat orang itu jadi pesimis ya, tapi jadi optimis. Jadi kalau teman-teman kita punya bakat, minat, punya potensi, Bapak Ibu, tolong dibantu ya. Dan kita memang sudah seharusnya saling membantu Bapak Ibu ya di antara kita. Kita sebagai makhluk sosial, tim kolektif Bapak Ibu di satuan pendidikan itu harus saling bantu membantu, saling memajukan, saling memberdayakan Bapak Ibu ya, bukan saling menjatuhkan gitu ya. Nah, sehingga coaching sebagai salah satu alternatifnya ya Bapak Ibu ya, karena ini coaching ini sebagai pembuka ya potensi seseorang. Nanti kalau coaching ini tidak dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu, maka potensi-potensi teman-teman kita, potensi anak-anak kita terutama juga ya, itu nanti tidak ada yang membukakan kuncinya gitu ya. Seharusnya dia bakatnya di olahraga, bakatnya di nyanyi, bakatnya di seni gitu ya. Tapi Bapak Ibu paksa untuk bakat-bakat yang tidak sesuai dengan kodrat anak gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu kalau untuk anak-anak kita ya. Untuk teman-teman kita, Bapak Ibu kan beberapa udah senior ya, dipercaya menjadi wakil ya, wakil kepala sekolah, tim PKG. Bapak Ibu punya peran itu ya. Tapi bukan berarti atasan bawahan, namun rekan sejawat ya, rekan sejawat yang saling mengingatkan Bapak Ibu ya, saling memberikan motivasi ya, semangat ya. Kepada siapa lagi kita diingatkan kalau nggak teman kita sendiri ya, itu di suatu sekolah ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, kalau konsep coaching ini kan kemarin sudah ya, jadi intinya seperti ini Bapak Ibu ya, sebuah proses kolaborasi, kunci pembuka, bentuk kemitraan gitu ya. 3 ini intinya Bapak Ibu ya, inti dari konsep coaching ya. Jelas kolaborasi, jadi Bapak Ibu antara coach dengan coachee itu saling berbicara, saling berdiskusi, saling mendengarkan, saling mengungkapkan ya perasaan-perasaan apa yang dirasakan selama ini baik di pekerjaan maupun di situasi yang lain ya. Kemudian saling coach membantu untuk meningkatkan ya potensi dari coachee itu ya gitu. Bentuk kemitraan betul Bapak Ibu ya bersama klien Bapak Ibu. Nah, yang penting kita ini ya kita tanamkan dulu dalam diri kita bahwa kita mau membantu teman kita. Juga mau membantu siswa kita, itu yang paling penting ya Bapak Ibu ya, kalau sebagai guru. Tapi Bapak Ibu kalau sebagai kepala sekolah harus kita tanamkan, kita bangun, kita tumbuhkan ya dalam diri kita bahwa sebagai kepala sekolah harus mau memberdayakan, meningkatkan ya, memberikan membantu guru-guru dan siswa gitu ya, seperti itu ya. Sesuai dengan tupoksi kita Bapak Ibu ya, seperti itu. Juga saya sebagai pengawas sekolah harus mau juga ya, harus ya membantu kepala sekolah, membantu guru-guru dalam rangka meningkatkan prestasi peserta didik ya. Karena memang muaranya nanti terakhir itu layanan terakhir adalah kepada peserta didik ya, itu yang paling utama. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat ini juga mengulang lagi Bapak Ibu ya, kalau coaching dalam konteks pendidikan, kita ingat Bapak Ibu ya, Ki Hajar Dewantara itu sebagai Bapak Pendidikan Nasional ya. Dalam kurikulum Merdeka, Ki Hajar Dewantara menjadi Bapak Pendidikan ya, Bapak Pendidikan Nasional kita. Dan ini sudah lama ya, sudah lama sebenarnya teori-teorinya, namun baru di era kurikulum Merdeka ini kita hidupkan kembali ya, ruhnya ya. Bapak Ibu mengatakan kembali
tentang konsep pendidikan ya yang diajarkan oleh Gajah Dewantara itu kan pendidikan itu menuntun atau kita sebagai pengemong ya. Jadi menuntun kodratnya anak ya. Nah, sehingga keterampilan coaching ini perlu dimiliki oleh para pendidik. Untuk apa? Untuk menuntun segala kekuatan kodrat ya, potensi dari anak-anak kita, dari siswa kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan ya, kebahagiaan dunia akhirat Bapak Ibu ya, seperti itu. Bapak Ibu masih suara saya masih terdengar Bapak Ibu? Halo, masih adakah? Kita komunikasi yuk, jangan saya sendiri ya. Bu Dewi, halo, teman-teman semua. Terdengar, Pak. Dengar ya, yuk Bapak Ibu kita saling ini ya, kita bisa komunikasi saja nih ya. Ini kan mengingatkan aja Bapak Ibu ya tentang apa namanya konsep coaching yang sudah dipelajari tadi di hari-hari sebelumnya ya, hari 1, 2, 3 ya, udah ya. Nah kan konsepnya sama sebenarnya ya. Di kodrat anak potensi seperti apa itu ya, itu yang harus kita tuntun ya Bapak Ibu, kita sebagai pamong ya, sebagai pengemong. Bapak Ibu ingat ya tentang sistem among itu adalah ingarso sung tulodo Bapak Ibu, ing matyo mangun karsa tuturi handayani Bapak Ibu ya. Inilah peran kita seperti ini. Di depan kita memberi teladan Bapak Ibu, di tengah-tengah kita membangun kekuatan, dan di belakang kita mendorong Bapak Ibu ya. Jadi menjadi semangat kita sebagai guru kepada murid. Nah, pendekatanlah pendekatan coaching Bapak Ibu ya, seperti ini. Oke, ini kalau kita lihat berpikir among itu seperti ini Bapak Ibu. Kita tempatkan apa namanya ya, coach dan coachee adalah mitra belajar ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mempraktekkan ya di sekolahnya ya, antara guru dengan guru, guru dengan siswa, atau kepala sekolah dengan guru ya. Saya yakin banyak sekali permasalahan ya yang timbul. Namun bukan hanya permasalahan sebenarnya ya. Nanti coachee minta curhat Bapak Ibu ya, minta apa namanya diskusi dengan Bapak Ibu atau siswa gitu ya, itu perlu kita bantu ya, perlu kita bantu supaya apa yang menjadi kebutuhan mereka, keinginannya ya, itu bisa tercapai dari ide coaching-nya ya, seperti itu. Karena memang peran coach-nya hanya sebagai fasilitasi ya. Mungkin keterampilan menguak pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya, keterampilan mengidentifikasi pertanyaan dan memberikan jalan dengan alur tirta Bapak Ibu ya, itu yang penting Bapak Ibu yang kuasai itu. Nah, di dalam perjumpaan, di dalam proses coaching itu Bapak Ibu harus dalam suasana kasih dan persaudaraan ya. Jadi kita sebagai coach misalnya ya, dengan coachee itu ibarat saudara Bapak Ibu ya, memang saudara Bapak Ibu ya, saudara dalam rumah tangga Bapak Ibu ya, dalam keluarga sekolah itu suasananya penuh dengan kasih dan persaudaraan ya. Jadi tanpa pamrih Bapak Ibu ingin sama-sama membantu ya, membantu coachee menemukan jalan keluar yang berasal dari coachee ya, seperti itu. Merupakan ruang perjumpaan pribadi Bapak Ibu ya. Pribadi memang karena hanya berdua. Yang namanya coaching itu hanya berdua. Namun kalau misalnya ada pengamat ketiga itu juga boleh ya. Tapi memang idealnya hanya dua ya. Dua kemudian melakukan dialog ya. Dialog, kita tanyakan apa yang menjadi permasalahan ya dari coaching itu. Nah, Bapak Ibu, kalau coaching ini dilaksanakan dengan baik di sekolah, Bapak Ibu ya, tentu akan mengaktifasi kerja otak kita ya. Otak kita akan semakin bagus ya.
Ada pertanyaan-pertanyaan reflektif itu membangun Koci melakukan metakognisi ya, mendorong Koci untuk berpikir secara kritis ya. Terutama pada anak-anak kita ya, pada siswa kita. Sehingga Koci menemukan kekuatan diri dan potensinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini paradigma berpikir coaching ya. Yuk kita ikuti ya paradigma terbaru kita berpikir coaching ya. Dalam kurikulum Merdeka kita mengembangkan kompetensi diri perlu memiliki paradigma coaching ya. Ini kalau proses coaching ya. 1, fokus pada coach Bapak Ibu ya. Coach itulah rekan sejawat kita yang kita kembangkan. Boleh rekan, boleh juga apalagi siswa kita lebih bagus ya. Kemudian bersikap terbuka, open minded Bapak Ibu, dan ingin tahu ya curiosity kita dan memiliki kesadaran diri yang kuat. Keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Antara coach dengan coaching harus tahu paradigma berpikir coaching ini yang akan kita bangun ya. Bapak Ibu sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan, diskusikan sebelum kita lanjut? Kok sepi-sepi aja ini ya? Halo. Kemarin kan sudah dapat ya banyak dari narasumber sebelumnya, barangkali sudah sudah banyak didapat ya. Kemudian hari ini kita diskusi Pak Ibu. Gimana Pak Ibu? Sudah 4 hari ini. Apa yang kira-kira Bapak Ibu sudah dapatkan? Yang masih bingung apa kira-kira? Assalamualaikum Pak Darno. Boleh ya, dengan Ibu? Bu Nini ya? Oh, Bu Nini. Ya silakan Bu. SMP mana Bu? SMPN 1 Kemang. Iya, silakan Bu. Maaf ini saya nggak buka layar, layarnya kurang bagus di HP. Ya Bu, gimana? Maaf, ini untuk coaching. Biasanya kita coach ini kan kita tahunya di bidang olahraga ya. Memang udah lama sih kita tahu di dalam pendidikan. Ya tentang coach itu pelatihnya siapa. Nah itu maaf satu ya, mungkin pengertian saya masih belum move on dari olahraga mengenai coach ya. Kemudian itu perbedaannya nanti Pak. Maaf. Yang kedua kita yang coach ini kan istilahnya ibaratnya apa seperti curhat lah antara teman dengan teman, maksudnya guru dengan guru, guru dengan murid apalagi ya. Dan bisakah kita karena dalam kurikulum Merdeka ini kita kan tidak lepas dari semua unsur ya. Nah, salah satunya yang dekat adalah orang tua. Nah, bisakah kita juga mengcoach orang tua, seandainya orang tua juga ada masalah terutama terhadap anaknya gitu ya. Itu juga apakah bisa? Ya, sudah Bu. Halo, Bu Nini. Suaranya kok hilang ya? Apakah hanya di saya ini? Ya, siapa ya? Ini halo. Bapak Ibu, kalau suara saya terdengar ya? Terdengar Pak, jelas sekali. Nah, berarti yang Bu Nini ya, yang ini ya? Iya, iya. Bentar. Ya Bu, tadi saya tangkap ada dua pertanyaan Bapak Ibu. Pertama tadi coach dalam istilah olahraga ya. Betul Bapak Ibu, awalnya seperti itu ya. Kemudian kita adopsi Bapak Ibu, kita pakai dalam kurikulum Merdeka ini karena memang coaching ini banyak manfaatnya Bapak Ibu. Salah satu ciri khas atau ciri khas betul dari kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, kita berpikiran terbuka Bapak Ibu ya, ingin terbuka dan mau memberdayakan Bapak Ibu. Karena kan kepemimpinan ya dalam kurikulum Merdeka itu seperti dalam sekolah penggerak dan guru penggerak itulah kepemimpinan pembelajaran ya. Jadi coach ini kita adaptasi ya Bapak Ibu sebagai coach, sebagai pelatih gitu ya. Memang kalau pelatih kayak trainer gitu kalau dulu, tapi dalam kurikulum Merdeka ini tidak seperti itu.
keberadaan ya atau eksistensi daripada coach itu sebagai pendamping, ingin apa ya, menggali pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya di diri coach itu punya potensi, punya kekuatan, punya potensi Bapak Ibu ya, kekuatan diri yang harus dikembangkan. Namun coach tidak tahu. Nah, dibantulah oleh coach itu ya. Itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua tadi, Bu Nini masih adakah? Oh iya, maaf. Nah. Ini saya harus mendekatkan mic-nya juga. Tadi maaf ada telepon masuk, tiba-tiba suaranya mati. Tadi yang kedua apa ya? Yang kedua ini biasanya kita di dalam sekolah itu meng-coach itu ibaratnya dianggap sama ya, karena orang yang coach itu sebagai curhat kepada yang coachnya dan betul, terutama terhadap siswa juga. Nah ini bagaimana dengan orang tua juga? Apakah bisa kita meng-coach juga? Karena kan orang tua tidak terlepas ya dalam hal pendidikan, gitu ya Pak ya? Ya betul Bu. Bapak Ibu, sekolah itu kerjasama ya antara berbagai pihak ya, dengan orang tua siswa, dengan komite wali murid Bapak Ibu ya, juga nanti dengan komunitas praktisi ya. Jadi bukan hanya kepala sekolah, guru-guru dan TU yang apa namanya memanage sekolah, tapi sekolah itu merupakan tim ya, kebersamaan dari semua. Ini kalau penilaian 360 derajat itu memang melibatkan orang tua juga ya, seperti itu. Cuma nanti permasalahannya kalau coaching Bapak Ibu, terima kasih jika ada waktu bisa meluangkan waktu untuk membantu orang tua siswa, itu lebih baik Bapak Ibu ya. Itu mah silahkan ya, seperti itu. Namun Bapak Ibu harus tahu juga tupoksi ya. Sebenarnya Bapak Ibu memang tugasnya kepada siswa, bukan ke orang tua yang sekolah ya. Cuma kalau seandainya ada untuk dalam rangka meningkatkan prestasi dari atau kompetensi daripada siswa, kemudian itu tidak bisa lepas dari pengaruh orang tuanya, harus termotivasi, maka silahkan saja. Terima kasih jika ada waktu banyak bisa membantu orang tua siswa juga ya. Namun itu bukan tupoksi utama Bapak Ibu ya, itu hanya tambahan. Tapi kalau itu penting dan mengait dengan harus dilakukan ya. Jika tidak dilakukan maka akan berpengaruh kepada siswa, maka itu silahkan Bapak Ibu ya, seperti itu. Yang sudah resen Bu Susi, silahkan. Bu Nini itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi dari mana ini? Dari Sidapi Islamic Boarding School, Pak Sudarno. Silakan Bu. Iya, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Sudarno atas kesempatan bertanya. Begini terkait coaching dan supervisi akademik itu. Saya terkadang ketika supervisi, terus kemudian memang benar kita setelah supervisi kita tindak lanjut, kita ngobrol, mungkin itu masuk di ranah coaching ya. Itu dalam keadministrasian supervisinya Pak Darno. Gitu. Mungkin nanti suatu saat gitu kan ada pelatihan bagaimana mengadministrasikan, mendokumentasikan hasil-hasil supervisi akademik gitu kan. Bahkan tindak lanjutnya melalui coaching. Seperti itu, Pak Sudarno. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Saran yang bagus Bapak Ibu, Bu Susi dari Islamic Boarding School ya. Ya benar Bapak Ibu, nanti dalam supervisi kelas, supervisi akademik ini nanti ada formatnya, memang ada ya, ada formatnya, ada yang namanya nanti pertama ada pra supervisi, ada observasi ya atau supervisi, dan ada pasca Bapak Ibu. Nanti ditanya di situ ada format-formatnya. Memang betul. Cuma dalam kesempatan ini kita Forum MGMP belum melaksanakan pelatihan itu. Nanti kita sampaikan ya kepada Bu Dewi dan Bu Artini supaya nanti diadakan ya. Itu penting Bapak Ibu ya. Iya Pak, baik. Baik, terima kasih. Ada ya, itu ada. Ya betul. Masih adakah Bu Dewi yang ingin bertanya lagi? Baik, Bapak Ibu silakan. Saya lihat di chatnya dulu ya Pak ya. Kira-kira ada nggak? Oh, chatnya masih kosong. Bapak Ibu silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan sambil berjalan ya Pak Darno ya.
Ya, oke, Bapak Ibu sambil menunggu, dan kita lanjutkan dulu ya, Bu. Ya, baik Pak, lanjut. Ya, Bapak Ibu, ini paradigma 4 ya, paradigma berpikir coaching ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa implementasikan, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pahami dan implementasikan ya di kelas atau di sekolah Bapak Ibu ya. Fokus pada coaching, kemudian bersikap terbuka, memiliki kesadaran diri yang kuat. Bapak Ibu harus memiliki kesadaran Bapak Ibu ya, kesadaran semuanya. Kesadaran untuk memajukan, untuk membangun bersama-sama memajukan sekolah gitu ya. Sebuah tim ya, tim yang memajukan sekolah, mampu melihat peluang baru dan masa depan ya Bapak Ibu ya. Jadi berpikirnya melihat peluang baru dan masa depan terhadap coaching kita gitu ya. Ya, ini Bapak Ibu ada sebuah contoh ya. Ini misalnya pertama fokus pada coaching Bapak Ibu ya. Saat kita melakukan diskusi atau saat kita dialog ya, melakukan coaching itu, maka perhatian kita lahir batin, jasmani, rohani, badan kita, roh kita semua Bapak Ibu ya, itu harus hadir ya, harus hadir, ada di percakapan itu ya. Jangan jangan acuh tak acuh, jangan mencuekkan gitu ya. Coaching kita betul-betul membutuhkan kita gitu ya. Jadi fokus pada topik yang dibawa sehingga nanti ada pengulangan gitu ya. Nah, ini salah satu contoh dialog ya. Dialog antara coach dengan coachee ya. Nah, sebenarnya coaching itu berawal dari coachee-nya dulu ya. Misalnya gini contohnya, ini dari coachee. Pak, bantu saya dong, saya kewalahan nih menghadapi salah satu murid saya di kelas. Gitu. Setiap saya sedang mengajar sebuah konsep, ada saja yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-teman. Nah, kata coach, baik Bu, apa yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian Ibu? Nah, tentunya kan suruh menceritakan dulu. Jadi kita sebagai coach kan tidak tahu ya permasalahannya apa. Setelah diceritakan si A misalnya ya, itu melakukan begini, bercerita si coach guru kita ya, teman kita, sejawat kita bercerita, kemudian kita berikan penguatan. Nah, jadi itu ya Bu yang dilakukan ya. Misalnya contohnya gini, misalnya saat saya mengajar, muridnya mondar-mandir misalnya ya. Sebentar-bentar, permisi ke belakang, ada aja dia membuat keributan dan semuanya gitu ya. Kan cerita seperti itu. Nah, contoh. Nah, sehingga kita kuatkan. Oh, jadi itu yang dilakukan si A ya. Terus kita tanyakan lagi, lantas situasi ideal yang Ibu inginkan yang bagaimana gitu kan. Kita kan nah, nanti coach cerita ya, teman kita cerita. Pak, saya ingin murid saya ini bisa fokus menyimak, ya kan? Bisa hadir di kelas, bisa menyimak pembelajaran saya. Nah, kan seperti itu. Ya, kita ulang oleh kita coach. Oh, jadi Ibu ingin ya murid Ibu itu bisa fokus, bisa menyimak penjelasan Ibu saat mengajar, gitu kan? Supaya murid Ibu ini bisa fokus menyimak. Nah, kita tanyakan lagi. Jangan kita memberikan solusi. Ya, memang nggak boleh dalam aturan coaching karena kita bukan trainer, ya bukan training, tapi adalah coaching. Jadi supaya murid Ibu itu bisa fokus menyimak, nah kita tanyakan lagi ke Ibu itu, ke coach itu. Pada saat mengajar, apa sih Bu yang perlu dilakukan? Gitu. Nah, ya. Jadi intinya ini dalam rangka memperbaiki strategi pembelajaran ya. Ya mungkin oh iya Pak, saya kalau ngajar ini maaf ya barangkali saya ceramah, kemudian menulis gitu ya di depan kelas gitu kan. Murid-muridnya gaduh, terus murid-muridnya bentar-bentar izin gitu. Nah, nanti kan kita tanyakan lagi, kita pancing lagi kan, Bu, kalau dalam strategi pembelajaran yang inovatif itu apa saja Bu yang dilakukan gitu kan. Karena ada kan pembelajaran inovatif, kreatif ya, mungkin praktek, siswa melakukan ini, melakukan itu, gitu. Nah, seperti itu.
Jadi sebenarnya coaching ini dalam rangka memperbaiki strategi pembelajarannya, gitu ya. Namun kita tidak bisa memberikan solusi langsung, ya. Kenapa tidak boleh memberikan solusi langsung? Karena nanti kalau solusinya berasal dari coach, memang bagus sebenarnya, tapi belum tentu sesuai dengan keinginan daripada coach. Jadi biar coach-nya itu paham dulu bahwa sebenarnya ini contoh tadi ya, contoh dalam kasus ini, kalau saya ngajar supaya murid-murid saya mau menyimak, memperhatikan, mau fokus, maka harus saya lakukan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif, ya. Mungkin dihadirkan media, hadirkan alat peraga, mungkin ada praktikum, mungkin pembelajarannya berkelompok, gitu ya, seperti itu. Mungkin pembelajaran menyenangkan, tampilan saya juga harus fresh, harus oke, gitu ya, seperti itu, dan semuanya, ya. Nah, kalau itu sudah dipahami oleh coach, maka coach sendiri. Ntar kita tanyakan kapan ibu akan mulai itu, gitu kan? Nah, seperti itu ya. Itu nanti juga dari coach sendiri ya, yang akan membuat kesimpulan itu. Oke, Bapak Ibu, tadi fokus pada coach ya. Sekarang berpikir terbuka ya. Nah ini Bapak Ibu. Bersikap terbuka dan ingin tahu. Kita perlu berpikiran terbuka ya terhadap pemikiran rekan sejawat kita yang dikembangkan ya. Bapak Ibu, ini nanti ciri-ciri berpikir terbuka itu harus Bapak Ibu pahami dan diimplementasikan ya Bapak Ibu ya, atau ya. Pertama, Bapak Ibu itu harus bisa berusaha untuk tidak menghakimi Bapak Ibu ya. Tidak melabel, tidak berasumsi atau menganalisis pemikiran orang lain ya. Udah tadi sebenarnya gini teman kita. Halo. Ini ada yang bocor ya. Bu Dewi, mohon di-mute dulu. Terima kasih, Pak. Aku ada pendikit, informasi itu. Bocor. Tentang informasinya, ya, juga, Mas. Ya. Terima kasih, Pak. Yo, oke. Bapak Ibu, mungkin ada beberapa teman kita ya, kalau dialog, kalau berbicara dengan kita itu kadang menghakimi Bapak Ibu, melabel atau berasumsi atau malah menganalisis pemikiran orang lain. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman coach itu ke kita itu bukan mendapatkan solusi, bukan mendapatkan jalan keluar yang potensial gitu, tapi malah kita analisis ya. Kadang kita tuh menyalahkan gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Atau melabel, ya itu kan salah kamu sendiri misalnya gitu. Nggak boleh seperti itu. Atau menganalisis, jadi analisis gini gitu ya. Kemudian nanti akhirnya dipojokkan, menyalahkan. Nah, itu mungkin cara-cara paradigma berpikir lama Bapak Ibu ya, kita tinggalkan cara berpikir kita menuju berpikir yang baru ya. Yang kedua, mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang dan tidak menjadi emosional ya. Sebagai coach, Bapak Ibu harus menerima orang lain berbicara ya, kita dengarkan dengan baik dan tidak emosi. Yang ketiga, tetap menunjukkan rasa ingin tahu Bapak Ibu ya. Rasa ingin tahu terhadap coach kita ya. Sebenarnya apa sih yang jadi masalah, sehingga nanti masalah itu bisa kita gali ya, seperti itu. Terus selalu berpikir netral terhadap apapun yang dikatakan. Bapak Ibu, jadi kita harus netral, tidak boleh a priori ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh menyalahkan Bapak Ibu ya, seperti itu, tapi kita harus memberikan optimistis ya dari statement yang dibangun oleh coach kita. Kemudian kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat ini membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi ya selama pembicaraan itu. Ini harus sadar diri, kuat ya, membantu untuk bisa menangkap adanya perubahan. Kemudian kita perlu
mampu menangkap adanya emosi ya, energi apa nih? Mungkin dari percakapan itu sampai dia sedih, menangis dan sebagainya. Kita harus empati ke sana ya, empati menjadi bagian dari apa yang Koci rasakan gitu ya. Ya Pak Ibu ya, banyak perubahan-perubahan dalam kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu, kita tidak sekedar mengajar Bapak Ibu, ternyata kita harus juga membantu teman-teman kita, membantu siswa kita, tidak hanya sekedar konten materi mata pelajaran yang kita bangun, tapi juga hal-hal lain ya yang berkaitan dengan psikologis ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, satu lagi nih, mampu melihat peluang ya baru dan masa depan. Bapak Ibu sebagai coach, kita sebagai coach harus mendorong melihat peluang perkembangan yang ada ya, yang bisa membawa Koci ke masa depan. Jadi fokus pada masa depan untuk menghadirkan suasana yang berbeda di masa depan ya. Fokus pada solusi, bukan pada masalahnya, tapi solusinya apa gitu ya, seperti itu. Bu Dewi sampai sini dulu, Bu Dewi, kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Baik, Pak. Mari Bapak Ibu silakan. Bila ada ditanya, ini ada Bu Endang. Bu Endang Purwaningrum. Dari mana, Bu? Bu Endang, ya silakan. Bu Endang. Ada Bu Paini. Bu Paini ini dari SMP Negeri 1. Ya, Bu silakan. Paini, lagi connect kah Bu Paini? Kalau untuk sementara di chatting saya nih Pak, nah ini belum ada ya. Mau raise hand juga boleh Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada Bu Yeyeh. Nah ini tadi Bu Yeyeh nomor 1 ini yang hadir nih, Bu Yeyeh Fahriah. Bu Yeyeh rajin. Yo. Iya Bu Yeyeh Fahriah ini tadi nomor 1. Bu Yeyeh, lagi monitor kah? Sepertinya belum ada nih Pak. Ya, baik Bapak Ibu, nanti sambil merenungkan Bapak Ibu apa-apa yang sudah didapat ya selama pelatihan 4 hari ini Bapak Ibu ya, 3 hari yang kemarin. Nanti kita satukan. Jadi kita sebagai coach itu jangan langsung memberikan solusi ya Pak ya. Iya, jangan. Dan memang lebih baiknya itu dilakukan hanya 2 orang ya Pak. Ya betul. 2 orang gitu ya. Tidak kalau misalnya lebih dari 2 orang itu tidak bisa dikatakan coaching ya Pak ya. Iya, harus ada ketika ada pengamat juga boleh. Boleh tapi, ya. Ya, tapi harus. Mungkin karena coaching ini memang dibutuhkan ada interaksi 2 arah kali ya Pak ya. Kalau misalnya mungkin supaya agar lebih fokus gitu ya Pak. Kalau misalnya dengan banyak orang itu kan maka menjadi suatu kelompok ya Pak ya. Iya Bu, betul. Ya silakan Bapak Ibu. Belum ada juga Pak Darno. Oke, siap ya Bapak Ibu. Ini contoh-contoh sebagai coach kita dapat mengajukan pertanyaan berikut nih kepada coach kita ya. Nah, jadi nanti jalan keluarnya itu ini ya Pak ya. Dari bagaimana kita pintar-pintarnya memancing suatu pertanyaannya ya Pak ya. Iya, ya. Jalan keluarnya betul. Iya, karena nanti dengan secara tidak langsung kita dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu memang sudah tepat, yang memang kita sudah tahu pasti akan jawabannya itu merupakan suatu solusinya. Jadi secara tidak langsung jawabannya dari pertanyaan itu merupakan salah satu dari solusi yang akan nanti dihadapi ya Pak ya. Iya, betul Bu, betul sekali. Itu ada Bu Siti Muflihah dari SMP 2 Kemang. Oh, ada Ibu. Assalamualaikum Pak Darno. Waalaikumsalam. Silakan Bu Lilis ya. Ibu siapa tadi? Siti Muflihah Bu Dewi. Oh, dari SMP mana Bu? Kemang. SMP 2 Kemang Bu. SMP 2 Kemang. Oh ya, silakan Ibu. Pak Darno, ini mohon maaf kalau saya salah penangkapan ya Pak ya. Dari pelatihan kemarin itu yang saya tangkap bahwa kita sebagai coaching tidak boleh memberikan pengalaman kita kepada coachee gitu. Kemarin itu yang saya tangkap itu masuknya ke monitoring ya Pak ya. Oh iya.
Iya, berarti kalau misalkan ini lebih menggali ke si coachnya ya Pak ya. Ya. Apa itu pengalaman dia atau solusi, intinya itu harus datang dari si coachnya ya Pak ya. Iya, betul. Jadi fokus kepada diri coach, Bu. Dari teman kita atau siswa kita. Jadi fokusnya ke situ. Jadi jangan fokus ke masalah. Kalau fokus ke masalah nanti kita akan berusaha memberikan solusi. Nah, itu bukan coaching, itu nanti namanya mentoring dan konseling nanti akhirnya ke sana. Ya, Pak, ya. Beda Okay. itu. Ya. Berarti intinya kita tidak boleh menceritakan pengalaman kita juga ya, Pak ya. Jadi dalam proses menggali tidak boleh menceritakan pengalaman kita. Tidak. Nah, itu training namanya. Iya. Nanti ke training dan mentoring. Kalau training kita memang kita narasumber hebat, bisa punya pengalaman, maka diberikan itu cerita-cerita pengalaman kita gitu. Bukan tidak baik, sebenarnya baik ya. Tapi memang dalam proses coaching itu tujuan kita kan ingin mengantarkan coaching itu menemukan masalahnya dan membuat aksi, membuat jadwal ya kapan akan dimulai itu yang berasal dari hati nurani diri coaching itu gitu. Berarti tidak hanya satu kali ya Pak ya kalau misalkan seperti itu ya? Ya boleh. Boleh. Maksudnya setelah dia menemukan solusi, kemudian kita harus memanggil siswa tersebut kembali, apakah sudah dilaksanakan solusi yang dia sarankan, begitu ya Pak ya? Ya, itu nanti ada RTL namanya, rencana tindak lanjut dari coaching gitu. Oh, gitu. Ya, gitu. Itu membutuhkan berapa kali ya Pak ya? Apa tergantung permasalahan yang dialami siswa Pak? Ya, kan di akhir percakapan nanti kan dengan alur tirta. Dengan alur tirta itu di akhir kita tanggung jawab tuh tanya itu kan. T-nya itu tujuan ya identifikasi, kemudian nanti ada aksi, kemudian ada tanggung jawab kan, ada yang sudah dilakukan, tanggung jawabnya kapan. Terakhir itu pertanyaannya, ya Bu, kapan kira-kira Ibu bisa melakukan gitu kan. Nah, kapan mulai kan? Dari mulai misalnya minggu depan kita mulai gitu kan. Berarti sudah dimulai tuh. Sudah dimulai, nanti kita lihat perkembangannya. Mungkin di tengah perjalanan hadir lagi permasalahan, nanti beda lagi coachingnya. Oh gitu. Ya. Jadi bertahap ya Pak ya? Ya, ada coaching perencanaan, ada coaching pelaksanaan, dan coaching evaluasi. Dan ada kalibrasi nanti, kalibrasi coaching. Ya. Satu lagi Pak, ini kalau misalkan tadi kan yang saya tangkap coaching ini untuk maksudnya hanya 2 orang ya Pak ya, coaching dan coachee gitu ya Pak ya. Artinya di kelas tidak bisa dilakukan ya Pak secara klasikal gitu Pak. Ya. Kalau di kelas itu pembelajaran, nanti training gitu. Oh, masuknya ke training, oke. Ya, training atau mentoring nanti mentor. Terima kasih Pak Darno pencerahannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada satu nih Pak Darno dari chattingan Ibu Nini. Melihat pertanyaan untuk coaching itu bedanya dengan restitusi dalam budaya positif gimana Pak? Kaitan dengan restitusi. Ya. Restitusi itu memang kan nanti itu harus selaras itu sama itu. Jadi memang restitusi menguatkan coaching, Bu. Menguatkan coaching. Sebenarnya itu hampir mirip-mirip ya. Nanti kan ada apa namanya ya, menyamakan ya. Yang terakhir itu sama dengan tanggung jawab. Hampir mirip-mirip. Itu sama Ibu sebenarnya. Hampir sama ya. Jadi memang lakukan segitiga restitusi juga coaching ya, itu sama Bu, menguatkan Ibu, saling menguatkan itu. Bu Nini Suyati mau monitor kah? Bagaimana dari jawabannya Pak Darno? Bu Nini? Baik, mudah-mudahan Bu Nini masih ya. Oh ya, Bu Nini tadi sudah dijawab oleh Pak Darno, bagaimana? Ya. Makanya
sebenarnya hampir-hampir mirip ya istilah-istilah itu, tapi mungkin ya mungkin perbedaan-perbedaan aja ya. Ya. Terima kasih Pak Darno. Sudah jelas ya Bu ya? Ya, siap. Maaf. Baik, terima kasih Bu Nini. Ya, baik sama-sama. Bapak Ibu, mungkin ada yang lain yang masih mau untuk bertukar pikiran, mumpung ada Pak Darno yang dengan setia memberikan jawaban untuk Bapak Ibu. Ibu Siti Salami. Ibu Siti Salami dari SMP Negeri mana, Bu? Bu Kepala Bu Sekolah. Siti Salami. Oh, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gunung Sindur kali ya? Demang. Palembang. Putih aja makan. Apa kabar Ibu Siti? Fitri, beli jeruk. Waalaikumsalam. Ya, maaf. Sehat walafiat Ibu. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan atau ingin bertukar pikiran dengan kami? Tentang coaching ini? Iya. Sebenarnya tadi saya menyimaknya ini bisa agak sambil pengajian Ibu. Saya sangat ini ya, sangat apa ya Bu ya, seperti kemarin ngobrol sama Bu Iswatun terkait dengan coaching yang memang sebenarnya saya udah lakukan gitu ya, tapi kemarin alhamdulillah dapat masukan, dapat evaluasi dari Bu Iswatun terkait dengan coaching yang saya lakukan. Artinya belum murni coaching gitu yang saya lakukan gitu ya, karena memang masih ada syarat-syarat coaching yang memang belum saya lakukan gitu. Tapi saya sudah mencoba nih Pak Darno sudah mencoba melakukan coaching itu memang terhadap guru saya yang memang berlatar belakang pendidikan agama tetapi mengajarnya SBK gitu. Nah, tapi ini saya masih pengen lebih dalam lagi memahami tentang coaching itu seperti apa gitu. Saya mungkin nanti sebagai coach dan mungkin nanti rekan kerja sebagai coachnya atau siswa saya sebagai coachnya itu nanti seperti apa. Saya belum terlalu mendalaminya gitu Bu. Jadi ini mohon maaf banget nih. Ini itu saja, saya masih menjadi pendengar aja gitu. Yang penting nanti saya berharap materi-materinya bisa mungkin di-share di grup lah gitu. Mungkin gitu aja. Ya, baik. Bu Terima Dewi, kasih Pak Darno. Bu. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Darno? Ya, terima kasih Bu Siti Salami sudah hadir di pelatihan ini Bapak Ibu. Ya, semuanya Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu menjawab tadi yang disampaikan oleh Bu Siti Salami, Bapak Ibu, salah satu yang dikembangkan itu adalah alur tirta, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu memenuhi alur tirta ini, dulu kan dari GROW model ya, goal, reality, option, and will ya, seperti itu. Ini Bapak Ibu sudah melakukan coaching ya, sudah melakukan coaching gitu ya. Kalaupun ada salah satu tidak dilaksanakan, itu juga udah coaching, tidak harus semua ya. Yang penting nanti di goal-nya itu apa gitu ya. Yang di will-nya ya, will. Yang di tanggung jawabnya itu apa gitu. Itu sudah merupakan coaching. Bapak Ibu, baik kita lebih dalam lagi ya tentang alur tirta. Pertama itu adalah T-nya itu adalah tujuan ya, goal-nya. Bapak Ibu perlu mengetahui, kita tanyakan dulu. Jadi misalnya gini, Bu Dewi, kita hari ini mau bicara apa ya, gitu misalnya. Nah, itu udah menanyakan, udah mengidentifikasi tujuan, ya. Misalnya Bu Dewi, saya lihat hari ini kelihatan agak susah, misalnya agak susah, bukan kelihatan agak muram misalnya, atau merah pipinya, kemudian ada apa gitu ya. Kira-kira ada apa ya gitu. Itu udah mulai mengidentifikasi. Nanti kan Bu Dewi menyampaikan, iya Pak, tadi saya kesel dengan murid saya ngajar begini. Nah, itu sudah mulai dari tujuan gitu ya. Sebagai kepala sekolah kan juga ya, misalnya kelihatan ya dari ekspresi wajah dan semuanya gitu ya. Nah,
mungkin ada yang bisa kita bantu dan sebagainya gitu ya, seperti itu udah merupakan menggali tujuan gitu ya. Kemudian kita yang berikutnya adalah I-nya identifikasi ya. Jadi kita cari realitinya, hal-hal yang nyata. Proses menggali semua hal yang terjadi pada diri Koci ya. Kan Koci akan menanyakan tadi ya, kan Bu Dewi misalnya lagi kondisinya lagi lagi emosi nggak stabil, mungkin lagi ada masalah itu. Nah kan cerita, iya Pak, saya tadi di kelas ngajar sudah saya sampaikan runut begini, ternyata beberapa siswa ada saja yang membuat nggak enak ya dan sebagainya, membuat kegaduhan dan itu ya seperti itu, jadi kesel gitu. Nah kan kita kuatkan boykot tuh. Oh jadi ibu permasalahannya adalah beberapa anak yang tidak serius ya menyimak atau memperhatikan mengajar ibu gitu ya. Nah seperti itu. Nah itu harus, jadi kita bicara apa Bu hari ini? Bicara tentang ngajar supaya lebih fokus gitu ya, atau lebih kreatif gitu, seperti itu. Kalau sebagai kepala sekolah juga sama Bu Siti Salami ya, mungkin menemukan ya sikap perilaku dari guru-guru kita atau semua ya Bapak Ibu ya, warga kita yang belum sesuai, kan Ibu menyampaikan itu ya, kalau di coach sama pengawas atau guru sama kepala sekolah ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini udah option nih, pilihan itu dari sekian banyak tadi kira-kira apa sih yang akan bisa yang menjadi yang menjadi benang merah gitu ya permasalahan itu gitu kan. Kita pilah-pilah kan, kita pilih hasilnya lalu kita rancang sebuah aksi gitu ya. Yang terakhir will itu udah tanggung jawab ya, keinginan, membuat rencananya kita mau apa gitu ya, seperti itu. Nah, tapi ini tidak semua harus dilakukan seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kadang-kadang kita kalau tujuan penting ya, tujuan pertemuan kita hari ini sudah, kemudian nanti langsung ke sudah cerita nih permasalahan, baru kita kira-kira ini kan penting buat Bapak Ibu untuk masa depan gitu ya. Nah itu kita hadirkan, kita ingatkan kepada coach kita ya gitu ya. Boleh bukan, misalnya tidak harus permasalahan belajar juga, permasalahan karir juga boleh Bu Dewi. Misalnya kan sudah bertahun-tahun nggak naik pangkat gitu kan, boleh juga seperti itu. Jadi tidak hanya masalah pembelajaran aja Pak ya. Tidak hanya bertahun-tahun kerja di SMP ini gitu ya, tapi memang karir saya seperti ini gitu. Nah kan kita tanyakan sebagai coach tuh, nah kira-kira apa sih Bu yang Ibu inginkan gitu ya. Saya tuh ingin jadi kepala sekolah misalnya gitu kan, inginnya jadi kepala sekolah gitu, tapi udah bekerja bertahun-tahun tetap saja tidak jadi kepala sekolah gitu. Nah kita kan nanya nih coach nih, untuk menjadi kepala sekolah sudah dipersiapkan apa Bu yang Ibu sudah miliki kompetensi dan apa semuanya gitu ya. Saya tuh udah begini loh Pak, misalnya udah jadi ini jadi itu, udah capek, udah begini tapi nggak juga bisa gitu ya, misalnya gitu karir, termasuk golongan saya nggak pernah naik pangkat nggak begini. Nah Bu, kalau untuk naik pangkat mungkin kan perlu apa ya Bu? Tanyakan lagi. Iya perlu berkas. Berkasnya apa saja ya? Ini ceritakan gitu kan. Nah Ibu sudah menyiapkan itu semua. Misalnya belum gitu. Nah kalau belum berarti bisa nggak Bu untuk naik pangkat kan gitu. Nah kita harus sana ya. Jadi Bapak Ibu kita sadarkan. Intinya proses komunikasi terbuka itu penting ya dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, untuk membangun. Intinya bukan mencari kekurangan, bukan mencari kelemahan Bapak Ibu ya, tetapi mencari potensi yang dimiliki oleh coach itu. Ada potensi, namun potensi itu tidak aktif ya, belum aktif. Kita sebagai coach harus mengaktifkan itu. Itu Bu Dewi ya, teman-teman semua, Pak Ibu. Ya.
Silakan Bapak Ibu, masih adakah yang bertanya? Bu Punten, Ibu Siti sudah ini ya, sudah mendengarkan paparan dari Pak Darno. Berarti, nah ini karena Bu Siti kan jadi ini ya Pak ya, Pak Darno kepala sekolah ya. Nah, Iya. benar tadi yang diberikan contoh. Bisa ditilik ya untuk anak buahnya. Barangkali memang salah satunya ada kegalauan yang di hatinya, saya belum naik-naik pangkat, ini mentoknya di golongan 4 gitu ya. Ya, boleh seperti itu juga. Bisa dimulai lagi Pak materinya. Ya, Bapak Ibu, kita sambil diskusi saja ya. Sebenarnya perbedaan yang sangat mencolok antara mindset ya, mindset pembelajaran dulu, pola pikir ya, dulu dengan sekarang ini adalah terletak kepada komunikasi ya, keterbukaan gitu. Kalau dulu mungkin banyak yang ditutup-tutupi Bapak Ibu ya. Sekarang ini kita harus terbuka dan menyampaikan apa adanya gitu. Tidak usah malu-malu Bapak Ibu ya. Tidak usah malu-malu. Kita bicara itu harus dengan teman itu harus komunikatif gitu ya. Ada juga ya beberapa kasus di sekolah kita itu kadang maaf ya mungkin antara teman dengan teman aja nggak mau negur gitu ya. Ada nggak Bu Dewi? Ya. Ada Pak, kadang-kadang seperti itu. Tapi nanti sekian minggu baik lagi. Ya, kita yang sudah biarlah sudah ya. Iya. Memang tidak baik juga dalam ajaran agama kita juga nggak boleh kita nggak. Iya, tidak boleh lebih 3 hari ya Pak ya. Iya. Sebenarnya itu coaching ya. Jadi coaching ini juga ajaran kita juga, ajaran agama juga gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau punya masalah apa ceritakan saja. Nggak usah mungkin budaya apa ya, gengsi apa ya dan sebagainya harus kita buang gitu ya. Ya buat apalah ya, seperti itu. Kan tujuan kita sama ya. Tujuan kita sama-sama mengabdi di dunia pendidikan ya, seperti itu. Kita hindarkan hal-hal yang lama. Memang sulit juga karena kita dididik dengan paradigma yang lama gitu. Kita harus merubah itu ya gitu. Seperti ini. Oke Bapak Ibu, ini ada contoh Pak Darno. Ya. Oh ya Bu. Ya, Pak Darno, kalau Ibu Bu Endang ya, Bu Endang Purwaningrum. Iya. Dari SMP mana Bu? Dari SMP 1 Tenjolaya Ibu. Oh Tenjolaya. Ya silakan Bu. Kan tadi dari penjelasan Pak Darno saya agak kebuka sedikit nih dari kemarin. Saya terus terang saya belum ngerti itu apa coaching ya. Berarti kalau coaching itu bisa antara guru dengan murid Pak Darno ya? Bisa, sangat bisa. Oh, pengertian saya gini, coaching itu berarti guru dengan guru pada saat supervisi kelas, berarti kan ada supervisor dan ada yang supervisi, berarti itu termasuk coaching juga kan Pak Darno? Iya. Oh iya. Jadi ngerti saya sekarang. Dulu saya beranggapan kalau coaching itu antara guru dengan guru atau kepala sekolah dengan guru. Ternyata bisa juga guru dengan murid Pak Darno ya? Iya bisa. Iya sangat bisa. Dan itu yang diharapkan Bu. Malah diharapkan guru dengan murid. Jadi karena murid itu kan biasanya kita memanggil hanya siswa-siswa yang bermasalah gitu ya. Sebenarnya tidak harus itu. Kita jadwalkan misalnya. Siapa sih hari Senin ini misalnya 2 orang kita coaching. Nanti hari Selasa siapa lagi gitu ya. Tidak harus yang bermasalah. Kan mereka yang karirnya bagus. Kan kita kasih apresiasi ya. Menurut penglihatan Ibu, nah selama ini kan si Adi misalnya ya, kayaknya bagus ya main badminton, main volinya, misalnya nyanyi, ya prestasi gitu ya. Nah, boleh cerita nggak gitu kan? Nah, boleh juga Bu seperti itu. Tidak masalah. Nah, iya. Kita jadwalkan. Ya, paham sekarang saya ngerti sekarang. Ya. Terima kasih Pak Darno. Ya Bu ya, saya menguatkan dari Bu Endang lagi Bapak Ibu. Jadi coaching ini lebih utama lagi ke siswa kita. Ya, kalau ke guru juga itu kan membantu juga, silahkan gitu ya. Tapi ke siswa itu sangat penting bentuk komunikasi kita antara guru dengan anaknya ya, anaknya di kelas. Terutama wali kelas ya, wali kelas terhadap binaannya ya, wali kelasnya gitu ya. Jadi biar tahu lah kenapa kok siswanya banyak yang
malas belajar, mungkin yang apa ya, pengennya apa gitu ya, seperti apa gitu ya. Jadi biar terbuka. Kalau ketemunya hanya di formal, hanya di kelas terus, itu kan kurang ini ya, kurang kekeluargaan gitu ya, kurang kekeluargaan, belum bisa menggali apa yang diinginkan oleh murid ya, biar tahu gitu, seperti itu. Itu Bu Endang ya. Ya, Pak Darno, boleh nyambung nih pertanyaannya? Oh, silakan Bu. Nah, ya, tadi dari pertanyaan Bu Endang Tenjolaya nih, Bu Dewi. Ya. Artinya gini ya Pak Darno, kalau untuk coaching itu kan nggak hanya berasal dari coachingnya ya Pak. Misalkan tadi saya sebagai kepala sekolah gitu, saya bisa saja kan melakukan melakukan coaching kepada guru dengan cara saya memang sudah ngobrol, ingin bertemu dengan guru saya, bahwa saya akan melakukan coaching. Bisa kan Pak Darno seperti itu? Halo Pak Darno? Pak Darno di mute. Ya. Iya Bu, siap. Iya, gimana Bu? Sebentar, ada tamu. Gimana? Jadi kan kalau yang kemarin kita sempat obrolin nih Pak Darno, coaching itu kan sebaiknya memang munculnya dari si coach, dari coach gitu ya. Tapi kalau seandainya yang kita lakukan, yang sudah lah, sudah bukan sering ya Pak Darno, tapi kita sudah melakukan, saya sudah melakukan itu, kan alurnya mungkin yang masih kurang tepat. Tapi ketika kita, Bu Dewi, ya, bisa dengar ya Bu Dewi, Pak Darno ya, dengar ya? Bisa. Silakan dilanjut Bu. Nah, kita saja gitu, karena kita coaching ini kita lakukan memang berdasarkan hasil ya kayak evaluasi lah gitu, hasil evaluasi bahwa guru tersebut perlu kita coaching gitu ya, sehingga kita yang menjadwalkan coachingnya sendiri. Ya, bahwa nanti besok saya mau bertemu dengan Ibu, mau ngobrol gitu. Nah, ini bisa kan Bu kita dilakukan Bu Dewi? Itu yang pertama? Iya. Silakan Pak Darno. Kemudian masih dulu. Masih. Yang kedua, boleh Bu. Yang kedua, kalau misalkan coaching itu kita lakukan bukan mendadak ya. Tiba-tiba lah gitu. Tadi kan kata namanya di sekolah ada aja kan Pak Darno permasalahan gitu ya antar guru dengan guru. Ya mungkin kayak semacam perselisihan kecil lah biasanya tuh kalau guru-guru perawan sama perawan jeles-jelesan gitu kan. Nah, ini kalau guru yang Bu Salami masih banyak ya, Bu? Iya, Bu Dewi ada aja guru parawannya ya. Iya. Kadang-kadang memang yang satu misalkan penampilannya kalau kita lihat mungkin lebih menarik, kemudian lebih dia menonjol gitu. Jadi akhirnya kayak muncul gitu ya perselisihan yang kita anggap oh ini perlu di ini. Nah, ini gurunya yang datang kepada kita, kemudian ya kayak curhat gitu Pak Darno gitu. Nah, ini apakah bisa disebut ini sebagai coaching atau bagaimana? Jadi itu permasalahannya dua. Coaching yang memang kita rencanakan karena lihat ini di pembelajaran sudah mengevaluasi pembelajarannya pada saat kita supervisi ke dalam kelas, sehingga kita tadi mengharapkan gurunya ketemu yuk, kita ngobrol, itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada permasalahan yang memang sebenarnya bukan masalah pembelajaran gitu ya, tetapi masalah di luar itu, masalah dengan teman yang menurut kita dengan teman ini juga kan bisa mengganggu ya Bu Dewi ya. Iya. Mengganggu aktivitas pembelajaran akhirnya jadi kurang nyaman gitu ya. Nah ini karena ini yang saya alami ini seperti ini pernah gitu. Baik Pak Darno. Ya siap. Ya Bu Dewi akan saya jawab, tapi setelah ini mungkin kita sudah ya, saya ada tamu dulu. Ya karena memang kita sudah hampir udah siap. 15 menit lagi Pak. Oke siap. Bu Siti Salam tadi ya Bu, makasih Bu atas atas masukannya dan semuanya Bapak Ibu.
Jadi benar Bapak Ibu, kalau sebagai kepala sekolah, guru dan semuanya ya menjadwalkan tadi Bu ya, menjadwalkan Iya, Pak. ya untuk gurunya atau untuk siswanya ya itu boleh-boleh aja, tidak menjadi masalah. Nanti kan kita tanya ya Bu hari ini kita ngobrol apa, nah, ya gitu kan hari ini jadwal kita ya Bu ya, hari ini dah atau Pak ya jadwal kita hari ini untuk ngobrol, yuk kita ngobrol apa ya gitu. Jadi memang identifikasi tujuan itu bisa hadir saat hari itu juga Bu, bisa gitu kan kita tanya boleh, itu bagus Bu kalau misalnya tiap hari itu ada 1-2 orang yang di coaching ya, terus berikutnya dan berikutnya terusnya gitu tuh lebih bagus itu, seperti itu. Oke, itu yang pertama. Tadi yang kedua apa Bu ya? Itu Pak ya tadi yang saya bilang dilakukan, apakah bisa dilakukan yang secara mendadak. Nah, karena ketika mungkin waktu saat Bu Salimi berkunjung ke ruang guru, tiba-tiba kok seperti ada ini ya perselisihan atau pandangan antara kecemburuan sosial ya, kecemburuan sosial antara satu guru dengan satu guru yang lainnya begitu Pak. Bisa berdasarkan hasil pengamatan, tapi nanti kalau pas coaching berdua aja ya, jangan bertiga, jangan berempat. Iya. Ya, berdua saja. Tapi kalau misal betul Pak, itu satu-satu Pak. Ya. Itu saya lakukan satu-satu Pak memang. Ya udah keren, udah bagus. Makasih Bu, sudah bagus ya. Nah, apakah yang seperti ini juga termasuk coaching Pak Darno? Betul. Iya coaching. Iya Bu. Nanti kalau Ibu betul coaching. Ya. Oh ya. Nanti ikutin alur tirtanya itu sudah coaching ya, seperti itu. Tapi nanti yang penting Ibu enggak ini ya, tidak memberikan solusi ya. Biar solusi dari mereka sendiri gitu Bu, terakhir. Jadi Pak Darno, coaching itu tidak dari kitanya dulu yang memulai, tetapi bisa juga yang dari coachnya yang datang gitu Pak ya. Iya, iya. Yang coachnya yang datang. Iya, iya. Ya betul. Itu lebih bagus seperti itu. Ya. Pak Darno. Ya boleh. Ada lagi masih? Ya Pak Darno. Ya, Pak Darno berarti dari hasil coaching nanti bisa dibuat PTK ya? Atau ya, boleh. Bisa. Iya bisa. Best practice nanti. Iya ya. Best practice bukan PTK, pengalaman terbaik. Kalau PTK kan ada siklus-siklus nanti beda lagi. Ya. PTK mah ke siswa nanti. Iya. Iya Pak Darno. Ya, kalau PTS dari kepala sekolah mungkin bisa ya, PTS ya boleh. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak Darno. Bu Dewi kita cukupkan kayaknya ya. Iya Pak Darno. Ya. Sebelumnya tapi kita foto bersama dulu ya. Ya boleh, siap kita ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya di hari Sabtu ini, yang seperti kita ketahui bahwa hari Sabtu itu hari keluarga ya. Tapi subhanallah luar biasa sekali Bapak Ibu peran aktifnya pada hari ini masih tetap mau bergabung kepada kami ya di pelatihan coaching yang kedua ini. Sebelum saya akhiri Bapak Ibu, mari kita sama-sama foto bersama dulu. Mohon maaf Pak Darno, bisa ditutup dulu ininya. Oh iya. Share screen-nya. Oke, siap, yuk. Oke. Baik, Bapak Ibu kita mulai ya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatan pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Darno atas kesempatan waktunya. Saya akhiri dan sebelumnya mohon maaf lahir batin kalau memang dari perkataan saya, tutur kata saya ada kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Darno. Ya, kami izin. Terima kasih Pak Darno, terima kasih Bu Dewi. Sami-sami Ibu. Terima kasih ya Pak Darno. Makasih Bu Dewi.